Kalau misalnya ada mata-mata masuk lewat katakanlah misil atau apapun ya, misalnya waktu itu terjadi di Pulau Sulawesi, saya lupa Sulawesi Selatan atau Sulawesi Utara, yang dikatakan kemudian mirip seperti Glider. Ya. Sea glider. Ya. Itu kita taunya bukan dari sini. Ya. Terus terang itu diawali kita taunya dari nelayan. Oke. Karena secara tidak sengaja. Ya. Nah, setelah ditemukan ya kita kemudian telusuri dan kita ambil. Oke. Dan itu belum terungkap sampai sekarang. Saya mau tanya, itu mata-mata atau bukan? Yang katanya tulisan dari Republik Tiongkok, RRT. Ya. Intinya saya nggak mau membuka secara detail, tapi kita punya hands on Ya. di apa ya barang-barang seperti itu. Oke. Tapi sudah diselesaikan dan itu tidak membahayakan. Intinya seperti itu. Ya ini kan sifatnya informasi. Oke. Informasi itu bisa digunakan untuk apa saja, tapi yang penting kita tahu who's doing it, nah, kan gitu. Siapa yang berbuat? Oke. Meskipun kalau ditanya pasti nggak ada yang mengaku. Enggak. Itulah intel sejati gitu ya. Ini ada monitor di sini, Jenderal. Ya. Dan ini semua informasi-informasi yang penting masuk ke sini. Ya. Jadi untuk mengoperasikan semuanya. Oke. Ya. Luar biasa nih. Ini tech savvy. Oh iya, LED 1, LED 2, LED 3, Ya. 4. Isinya ada berapa nih? Ada 6. Ada 6. Ini kan 6. Oh Ini iya, iya, satu. oke. Ya, gitulah. VGA 1, 2. Ini semua informasi semua. Semua informasi bisa kita gunakan. Dan ketika di rumah kan 24 jam nih. Di rumah juga ada informasi juga. Di rumah saya bawa tabletnya. Oh, ininya di bawah? Ya. Ini bisa di bawah, saudara. Karena ini yang di bawah, ini yang stasioner, Mas. Oh, oke. Ini yang di sini, yang sama. Jadi ini selalu di bawah nih. Iya. Ini adalah mata dan telinga dari Panglima TNI. Oke. Saya menyebutkan jenderal terkenal dengan Panglima TNI satset kalau anak sekarang. Jadi ketika ada kasus misalnya di daerah terkait dengan prajurit TNI, maka jenderal langsung mengambil tindakan. Apresiasi terhadap hal itu. Meskipun juga ada mungkin, ini bayangan saya, kekecewaan dari prajurit misalnya karena biasanya, saya nggak mau mengatakan kebiasaan ya, biasanya pernah beberapa kali justru malah ditutupi. Tapi jenderal malah membuka dan menghukum yang bersangkutan. Tidakkah jenderal takut kalau seandainya nanti soliditas akan terganggu karena prajuritnya kecewa sama panglimanya? Ya sekarang esprit, Mas bilang soliditas, itu esprit de corps seperti apa? Jadi pada saat mereka masuk, mau yang dari Tamtama, Bintara, Perwira, syarat administrasi pertamanya saja, mereka harus punya surat keterangan dari institusi Polri. Dan apabila mereka punya catatan formal yang dikeluarkan oleh Polri tentang tindak pidana yang kemudian mendapatkan hukuman dengan kekuatan hukum tetap, mereka nggak bisa masuk. Jadi sejak awal mereka masuk pun, mereka sudah tahu kalau mereka kriminal yang sudah pernah ditahan dan berkekuatan hukum tetap, artinya putusan pengadilan, mereka nggak bisa masuk. Artinya kita sebagai institusi yang punya kewenangan memegang senjata, menggunakan senjata. Betul. Dan mematikan. Ya, Mas tahu dong konsekuensinya apa sih? Betul. Kita menggunakan senjata, nembak, tewas orang. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus punya self control. Alat kendali diri yang juga harus bagus. Kita megang senjata nih. Tapi kan juga terjadi dalam prakteknya beberapa oknum oknum menggunakan di luar prosedur dan di luar kewenangannya. Apa gitu-gitu kemudian nggak boleh kita tegakkan hukum? Ya kasihan korbannya dong. Satu, kedua kita kan nggak bisa semaunya. Walaupun kita tentara, tapi kita juga punya batas kewenangan dan nggak bisa semaunya. Dan itu ditegakkan selama Pak Andika menjadi Panglima TNI. Saya melihat terus ketika, bahkan sebelum Panglima TNI, waktu Kasat pun seperti itu. Ya karena peraturan perundangannya sudah ada, sudah berlaku. Saya hanya menjalankan aja. Bukan ciptaan saya tuh, Mas. Hanya Iya, menjalankan. ya kan saya menjalankan aja. Kalau dia ada keturunan dari apa?
pelaku tahun kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin? Cari, buka internet sekarang. Siap. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Siap, tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kontroversi pro dan kontra ketika keturunan PKI bisa masuk TNI. Bagaimana Jenderal menjawab itu? Ya lagi-lagi saya mengikuti aturan yang sudah ada. Walaupun saat saya jabat pun sebetulnya itu masih ada prakteknya, bayangin. Karena kita tahu semua, saya juga hidup di zaman Orde Baru dulu, bagaimana kemudian screening atau apa namanya? Betul, screening. Bahasa Indonesia itu apa ya? Pemeriksaan Lah ya, pemeriksaan yang namanya mental ideologi. Iya. Itu betul begitu ketat. Tapi apakah bisa dikatakan di zaman Pak Andika dikendorkan? Enggak, saya menjalankan peraturannya. Ternyata enggak ada peraturan maupun perundangan yang menyatakan bahwa kita harus teliti screen tadi yang ayahnya, saudaranya, kakek neneknya adalah misalnya anggota PKI. Kan enggak ada. Yang ada adalah ideologinya. Yang dilarang adalah satu, partainya. Oke. Namanya Partai Komunis Indonesia. Itu yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan. Kedua, ajarannya. Komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu. Terus mana lagi? Kan nggak ada lagi. Kalau mereka tadi organisasinya dilarang. Ya. Nah sekarang kalau orangnya ini, orangnya aja kita nggak tahu. Terafiliasi misalnya. Ya terafiliasi yang mana? Daftar resminya mana? Official recordnya mana? Yang menunjukkan bahwa A, B, C ini ada anggota organisasi terlarang. Saya harus tanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang juga ada di masyarakat. Boleh, Jenderal? Boleh. Bagaimana Jenderal menjawab Panglima TNI Andika Perkasa adalah Panglima TNI yang paling kaya yang pernah dimiliki oleh Indonesia? Iya. Wow. Biasanya marah loh, saya gak berani juga nanya ini. Boleh Jenderal ya? Boleh. 179 miliar LHKPN. Iya. Ya itu kan sebetulnya sudah saya laporkan sejak tahun berapa itu yang kita sudah 2021. melalui SPT. Oke. Pajak. Pajak. Jadi Pemberitahuan pajak. bukan LHKPN tetapi SPT Mas ya. Nah, jadi tidak ada yang kemudian Ditutup-tutupi. Saya sembunyikan, nggak ada. Oke. Dan semua itu bisa ditanggungjawabkan karena sudah masuk pajak. Oh, sudah. Waktu buat LHKPN juga gampang kok karena Iya. Tinggal data SPT udah kita ini aja. Jadi kalau yang buat LHKPN susah, itu dipertanyakan SPT seperti apa gitu kan? Itu mau Anda biar saya ngomong gitu. Ada banyak kemudian pertanyaan soal, saya tanyakan lagi, masih Jenderal Bintang 4 aktif sampai 31 Desember 2022. 1 Januari sudah purnawirawan, sudah sipil lagi. Makanya politik dong. Iya. Saya belum memutuskan Mas ya. Karena apa? Karena memang saya satu masih aktif. Ya. Kalau saya berbicara itu nanti Nggak enak masih nggak enak lah, nggak enak. Tapi saya bisa mendengar sih. Jadi mungkin nantilah setelah saya benar fully retired,
setelah pensiun mungkin baru akan berpikir lebih serius. Oke. Tapi usia 58 bagi saya adalah usia yang masih sangat produktif. Semangat. Jadi Apalagi luar biasa ini, posturnya dan sebagainya. Saya mau ketika saya usia 58 posturnya seperti ini. Aduh, Serius. iya. Ya, jadi yang penting saya harus tetap produktif. Oke, Saya kalau nggak akan langkah berhenti. mungkin karena masih pakai Iya. seragam, jadi tidak etis. Kalau saya tanya sekarang, sering disebut-sebut dalam survei capres kah, cawapres kah yang paling sering misalnya. Senang nggak sih? Saya berterima kasih, Mas. Saya berterima kasih, bagi saya itu kan satu kepercayaan ya. Kepercayaan orang yang mungkin kenal aja enggak, tetapi kemudian mungkin menganggap bahwa saya ada di hati mereka. Itu benar-benar satu kehormatan. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada saya. Tapi belum menjawab nih, senang atau tidak? Oh, senang. Ya, Senang? ya senang karena saya dipercaya. Oke, bukan senang karena hasilnya masuk ke dalam capres atau cawapres. Waduh, itu masih belum inilah. Jadi bagaimana kemudian suara publik, bagaimana kemudian itu diperhatikan juga. Betul. Tapi bahwa ketika publik sudah memanggil, maka tidak ada yang boleh ditolak. Oh iya. Baik. Ini luar biasa. Saya bertanya enteng, tapi menjawabnya mungkin tidak gampang. Karena terutama masih pakai seragam. Tapi saya ingin lihat juga. Ini saya mendengar ada suara-suara seperti ibu-ibu Persit, Oh, ibu-ibu iya. dari Angkatan Laut, Jalasena. Itu Dharma Pertiwi. Dharma Pertiwi itu gabungan. Oh, gabungan dari TNI Darat, ya? laut, udara ya. Oke. Iya. Saya mendengar juga ada ruangan khusus yang diubah oleh Panglima TNI yang tadinya saya tahu betul bahwa 20-15 tahun lalu saya kesini tuh angker banget kayaknya di sini. Sekarang berubah. Saya boleh lihat? Boleh, monggo Mas, monggo. Kita ke sana, saudara. Ya. Harapan ibu kemana sih bapak nanti? Sebaiknya kemana gitu? Kan biasanya gini, tongkat komando terkuat tuh bukan ada di suaminya, tapi ada di istrinya. Betul kan? Betul ibu ya? Jadi kemana bu? Ibu bilang A, bapak pasti ikut. Bener nih. Bener ya.